I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan uji ANOVA, uji validasi, uji rehabilitas, uji sampel berpasangan, dan uji independen. Nah, untuk data pertama ini yaitu uji ANOVA. Pertama-tama itu kita tulis terlebih dahulu variabelnya. Di sini dimisalkan variabelnya itu nilai ujian sama kelas, kemudian untuk tipenya itu numerik, width-nya itu panjang. Panjang itu maksudnya data yang kita input saat ini itu ada 8, kemudian desimal itu data yang kita input itu nggak ada 0 di belakang atau nggak ada nilai desimal lainnya. Kemudian untuk values itu di sini dibuat kelas nilai 1 itu untuk kelas A, kemudian nilai 2 itu untuk kelas B. Nah, maka dia akan muncul di data view. Data view itu untuk judulnya aja, nilai ujian sama kelas. Nah, untuk data nilainya itu kita buat sendiri. Setelah di-input, kita masuk ke menu analyze. Kita klik menu analyze. Di sini banyak sekali yang dapat kita uji. Tapi berhubung kita di sini mau menguji ANOVA, maka kita klik compare means ada namanya one way ANOVA. Jadi ANOVA-nya itu satu arah atau searah. Karena data kita berhubungan dengan ada nilai ujian, maka nilai ujiannya itu masuk ke differential list, terus kelasnya masuk ke faktor. Untuk kontrasnya itu enggak. Kemudian post hoc-nya itu Bonferroni continue. Kemudian optionnya itu kita ganti descriptive sama homogeneity. Terus klik continue. Kemudian oke. Nah, ini adalah tabel ANOVA. Di sini ada deskriptif karena deskripsi statistik itu kayak ada jumlah, rata-rata, standar deviasi, standar error, minimum, maksimum. Nah, untuk dapat tabel ANOVA sendiri itu ini nilai sigma itu bagus karena kurang dari 0,05, maka datanya itu signifikan. Terus untuk uji reliabilitas dan validitas itu di uji SPSS ini mencakup reliabilitas saja, tetapi dia bisa mencakup semuanya. Nah, ini ada datanya. Nih, di sini saya gunain di variability-nya itu gunakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dengan kita input semua nilainya. Terus kita ke menu analyze. Analyze itu kemudian scale. Scale itu ada reliability noise. Tuh cos 1-nya udah masuk, cos 2-nya di-input, cos 3-nya di-input, cos 4-nya di-input, cos 5-nya di-input. Terus di statistik kita pilih ANOVA table-nya non. Terus ini kita pilih correlation. Terus untuk uji untuk di deskriptif for-nya kita klik select call if item delete. Nih di deskriptif for. Terus di inter item kita pilih correlation. Terus continue alfanya kita modelnya alpha ya. Terus kemudian oke, maka muncul outputnya di sini. Nih, jadi outputnya muncul di sini. Ini bisa kita lihat corn batch alphanya 0,487, terus corn batch alpha based on standard itemnya 0,487,
492 dan jumlah itemnya itu ada 5. Kemudian ini ada cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5-nya. Ini matriksnya ya teman-teman. Kemudian ini ada item total statistiknya. Bisa teman-teman baca. Nah, terus untuk uji sampel berpasangan, terus uji T. Kalau uji T sama sampel berpasangan, ini kita coba gunain nilai pretest dan posttest. Sama kayak di variabel tadi kita buat dulu nama posttest, nama pretest, terus di datanya itu kita input nilainya. Terus kita klik menu analyze, kemudian klik compare means, kemudian klik paired sample test. Itu sama dengan tes dari uji T ini sampel berpasangan. Jadi posttestnya masuk, terus posttestnya masuk, terus kita ke option. Ini intervalnya ke 95 ya. Maka muncul outputnya yaitu nih, nilai signya itu bagus ya, 0,02 karena kurang dari 0,05. Maka datanya itu signifikan. Terus itu ada uji independen, uji T. Kita gunakan sama seperti uji nilai tabel ANOVA tadi, tapi dia untuk uji klik compare means, terus kemudian kita klik independen. Kemudian nilai ujian itu, terus kelas grouping variable ini untuk nilainya ya. Di grouping variable ini nilai, terus nilai dari kelas itu grup 1, grup 2, 2. Kemudian continue, option, intervalnya 95% dan ini outputnya. Untuk nilai dengan nilai signya itu 0,975. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Dan itulah tadi langkah-langkah untuk melakukan uji ANOVA, uji validitas dan reliabilitas, uji T sampel berpasangan, dan uji independen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.